そっか。Yo bro, selamat datang lagi di channel Animedi ini. Di video ini kita bakal ngebahas Full Arc Alabasta, perjalanan gila kru topi jerami buat ngebantu Vivi menyelamatkan negerinya dari tangan organisasi kriminal Baroque Works. Jadi siapin minum dulu bro, karena kita bakal masuk ke salah satu arc paling epic dan penuh momen emosional di One Piece. Akhirnya, Chopper resmi bergabung jadi kru topi jerami. Awalnya dia kaget banget sama tingkah Luffy dan yang lain. Aneh, rame, tapi seru juga. Nami cuma nyengir dan bilang, tenang aja, nanti juga terbiasa sama keanehan mereka. Di tengah lautan menuju Alabasta, suasana di kapal Merigo penuh tawa. Luffy dan kru menikmati perjalanan, sambil cerita-cerita soal petualangan sebelum Chopper gabung. Vivi menjelaskan tentang organisasi misterius bernama Baroque Works, yang dipimpin oleh bos besar bernama Crocodile, atau biasa disebut Mr. Zero. Organisasi itu punya 12 agen utama dan 1 hewan. Setiap agen laki-laki berpasangan dengan agen perempuan. Kecuali Mr. Two karena dia setengah-setengah. Ada Mr. One dengan Miss Double Finger, Mr. Three dengan Miss Golden Week, Mr. Four dengan Miss Merry Christmas, dan Mr. Five dengan Miss Valentine. Dari 12 agen itu, peringkat 1 sampai 5 semuanya pengguna buah iblis dan menangani misi penting. Sementara sisanya, Mr. Six sampai Mr. 13. Tugasnya lebih ke ngumpulin dana dan rekrut anggota baru. Lalu ada juga Regu Hukum, Mr. 13 dan Miss Friday, yang tugasnya menghukum agen gagal. Dan di bawah mereka semua masih ada ribuan bawahan, yang disebut Millions dan Billions. Kebayangkan betapa besarnya organisasi ini. Sementara itu, di kerajaan Alabasta, desa Nanohana tiba-tiba diserang sekelompok bajak laut. Tapi sebelum sempat bikin kekacauan, seorang pria muncul di atas menara. Penduduk langsung bersorak, "Itu dia, Crocodile!" Dan benar aja, Crocodile langsung menghajar semua bajak laut itu dengan mudah. Penduduk bersorak kagum. Mereka pikir Crocodile adalah pahlawan yang melindungi negeri. Padahal mereka nggak tahu siapa dia sebenarnya. Kembali ke kapal Merigo. Luffy dan yang lain masih asik di perjalanan. Kadang bercanda, kadang mancing ikan. Tapi pas mereka melewati uap panas dari gunung berapi bawah laut, kapal mereka berpapasan dengan kapal angsa milik Mr. Two Bone Clay, yang termasuk agen tertinggi di Baroque Works. Dan nggak disangka, kail pancing Luffy dan Usopp malah nyangkut ke Bone Clay yang lagi lewat. Ternyata Bone Clay nyemplung ke laut, lalu diselamatkan sama kru topi jerami. Lucunya, mereka belum tahu kalau dia musuh, malah jadi akrab. Bone Clay cerita kalau dia pemakan buah Mane-Mane no Mi, yang bisa bikin dia berubah jadi siapapun yang pernah dia sentuh. Luffy dan kru langsung kagum, malah minta Bone Clay pamerin kekuatannya. Bone Clay berubah jadi wajah-wajah kru topi jerami satu persatu, kecuali Sanji dan Vivi. Sampai akhirnya, dia berubah jadi wajah Raja Alabasta Cobra. Vivi langsung kaget karena itu wajah ayahnya. Setelah itu, kapal Bone Clay datang menjemput, dan mereka pun berpisah baik-baik. Barulah Vivi sadar kalau Mr. Two yang tadi bareng mereka adalah salah satu musuh paling berbahaya. Perjalanan pun berlanjut. Dari kejauhan, terlihat kapal-kapal Baroque Works mulai berkumpul. Untuk menghindari penyamaran musuh, Luffy dan kru sepakat bikin tanda X di tangan kiri dan di perban, supaya tahu mana teman asli, mana musuh. Begitu sampai di Alabasta, Nami langsung ngasih wejangan, jangan bertindak cuma pakai insting. Pikir dulu sebelum bertindak. Tapi ya, namanya Luffy. Belum selesai Nami ngomong, dia udah kabur duluan cari makan. Kru lain pun menyamar dan cari tempat aman buat bersembunyi. Vivi lalu menjelaskan peta negaranya. Mereka sekarang ada di kota pelabuhan Nanohana, dan di sebelah barat laut ada oasis bernama Yuba, markas pasukan pemberontak. Vivi ingin ke sana untuk menghentikan perang sebelum pecah besar-besaran. Karena di kota ini banyak mata-mata Baroque Works yang disuruh belanja perbekalan cuma Sanji dan Chopper, karena hanya Sanji yang belum ketahuan. Sanji tentu senang, bisa sambil flirting ke gadis-gadis, sedangkan Chopper malah pusing karena bau parfum dan udara terlalu panas. Akhirnya dia nyari tempat tenang buat istirahat, tapi malah ketiduran di atas kereta pengangkut senjata. Kereta itu berhenti di markas pemberontak yang dipimpin Koza, teman masa kecil Vivi. Chopper takut dan minta tolong ke onta penarik kereta. Untungnya si onta baik hati, mau bantu Chopper kabur. Sementara itu, Luffy yang nyasar di padang pasir nemuin kabin tua. Karena lapar, dia buka karung dan mikir itu makanan, tapi rasanya aneh banget. Ternyata itu bubuk dansa, serbuk terlarang yang bisa bikin hujan buatan. Luffy malah nyalain api dan membakarnya. Akibatnya, turun hujan deras dari asap yang dia bakar. Pemilik kabin langsung panik dan marah, tapi Luffy cuma bengong dan bilang,
Oh, jadi ini bukan makanan. Setelah berantem, orang itu jelasin tentang bubuk dansa yang ternyata dilarang pemerintah karena bisa bikin kekacauan. Tapi ya, Luffy tetap nggak peduli. Dia cuma bilang, aku cuma mau bekal. Terus pergi begitu aja. Di sisi lain, kru lainnya masih nyari Luffy di kota. Mereka kaget karena ngelihat Kapten Smoker juga ada di sana. Bersama Tashigi, masih ngejar mereka sejak di Lockdown. Mereka langsung sembunyi biar nggak ketahuan. Sementara itu, Luffy yang kehausan dan kelaparan di gurun pasir akhirnya nemuin restoran dan langsung nyerbu buat makan. Tapi di dalam restoran itu, orang-orang heboh karena ada pelanggan yang mati waktu makan. Ternyata bukan mati, cuma ketiduran, dan dia bukan orang sembarangan. Dialah Portgas de Ace, komandan divisi kedua bajak laut Shirohige, yang sedang mencari adiknya, yaitu Luffy. Pas Smoker datang mau nyerang Ace dari jauh, Luffy tiba-tiba muncul dan PAM! Nabrak Smoker dan Ace sekaligus. Dinding restoran langsung jebol. Luffy datang cuma buat makan, tapi malah bikin kekacauan. Begitu sadar ada Smoker, Luffy langsung kabur. Malah berlari ke persembunyian teman-temannya. Dan kejar-kejaran pun terjadi lagi. Ace menahan Smoker dengan kekuatan apinya. Inilah momen pertama kali Luffy bertemu Ace setelah menjadi bajak laut. Dan Ace bilang ke Luffy, teruslah berlari, aku bakal nyusul nanti. Kru Luffy kaget pas tahu Ace itu adalah kakaknya Luffy. Dan seperti biasa, Luffy cuma senyum dan bilang, "Iya aja kakakku." Saat mereka pada lari, Luffy malah belok sendiri dan nyasar. Udah kayak Zoro aja nih kapten. Luffy bingung sendiri kenapa dia nyasar dan dihampiri oleh Ace. Dan akhirnya mereka bertemu. Ace sempat ngajak Luffy gabung ke bajak laut Shirohige. Tapi tentu aja Luffy menolak, karena punya jalan sendiri buat jadi raja bajak laut. Tapi belum sempat istirahat, ancaman baru datang. Di kapal marin milik Smoker, Mr. Eleven yang tertangkap malah dibunuh bawahannya sendiri. Anggota Billions yang mau naik jabatan. Bahkan, mereka juga berniat menyerang Ace supaya bisa dapat promosi dari Crocodile. Saat Ace dan Luffy sedang mencari kapalnya, tiba-tiba mereka dihadang anggota Baroque Works Billions. Tapi ya, nasib buruk. Ace dan Luffy langsung ngelibas mereka tanpa ampun. Lalu mereka berjalan lagi sampai Luffy menemukan kapalnya dan meninggalkan Ace saat Luffy bercerita ke krunya. Tiba-tiba Ace muncul dari belakang. Setelah itu, Ace pamit dan menitipkan Luffy ke teman-temannya sebelum berpisah. Tapi ternyata Baroque Works Billions masih mengejar mereka sampai ke laut. Ya, apa boleh buat mereka dikalahkan, Ace sendirian di hadapan Luffy dan teman-temannya. Di sisi lain, Smoker yang kehilangan jejak Luffy mulai sadar. Vivi ternyata adalah putri Alabasta, dan negaranya benar-benar dalam bahaya. Smoker juga tahu kalau Luffy akan menghajar Crocodile. Ace bilang ke Luffy, kalau dia sebenarnya lagi memburu bajak laut bernama Kurohige, mantan anak buah Shirohige yang berkhianat. Dan karena Kurohige terakhir terlihat di Yuba, Ace pun memutuskan menuju Yuba bersama kru topi jerami. Karena tujuan mereka sama ke kota itu, di kerajaan Alabasta. Suasana nggak tenang, bro. Warga sudah mulai datang ke istana sambil mengeluh ke Raja Cobra. Kapan perang dingin dan kekeringan ini berakhir? Raja yang bijaksana pun keluar, mencoba menenangkan rakyatnya, dan bilang bahwa ia akan memulihkan keadaan. Sementara itu, di kapal Going Merry, Vivi minta kru topi jerami berlabuh sebentar. Ia ingin mengirim surat lewat peliharaannya, Karu, kepada ayahnya, Raja Cobra. Sepanjang perjalanan mereka melihat pemandangan yang bikin hati nyesek, desa-desa yang harusnya subur malah kering kerontang. Vivi menjelaskan bahwa di ibu kota Lubarina, kekeringan makin parah. Anehnya, dekat kerajaan justru sering hujan. Warga menyebutnya keajaiban raja. Tapi beberapa saat kemudian, keajaiban itu berubah jadi fitnah. Raja dijebak dan dituduh memakai bubuk dansa agar hujan turun hanya di kerajaan. Karena bubuk itu bisa mencuri awan hujan, rakyat percaya raja sengaja membuat desa lain menderita. Sejak itu, kepercayaan rakyat runtuh, konflik pecah di mana-mana, dan pemberontakan pun muncul. Semua gara-gara si buaya berkumis, Crocodile. Karena itu, Vivi dan Luffy buru-buru menuju Yuba untuk menenangkan pasukan pemberontak sebelum perang pecah. Perjalanan menuju Yuba nggak gampang. Gurunnya panas banget, sampai chopper yang notabene rusak kutub hampir tumbang. Tapi malam hari, wah dinginnya sadis. Saat lagi istirahat, pagi pun tiba dan badai hilang. Perjalanan dilanjutkan. Kali ini giliran Luffy membawa barang, dan dia sangat semangat. Sampai dia lari jauh ninggalin kru. Sesampainya di tempat teduh, Luffy nemu burung yang terluka. Karena baik hati, dia balik menjemput chopper. Dan ternyata, burung itu adalah Warusagi, burung bandit gurun yang modusnya pura-pura luka biar bisa nyolong barang. Sanji langsung marah ke Luffy. Mereka berdebat, lalu Luffy mengejar si burung. Dan hampir dimakan tanaman karnivora gurun. Nggak cuma itu, tanpa sengaja Luffy juga nyelamatin seekor onta
yang ternyata baik banget dan mau ngasih tumpangan, tapi cuman ke Nami dan Vivi. Emang dasar onta cowok ya? Perjalanan makin chaos. Luffy dikejar reptil gurun raksasa, kabur ke arah kru sambil teriak, "Aku bawa daging!" Sanji dan Zoro refleks langsung bantai reptil itu. Di belakang mereka juga muncul, dan Ace langsung membakarnya. Mereka akhirnya makan daging bareng. Chopper pun sadar kalau onta itu adalah yang pernah menolongnya. Tapi belum selesai. Luffy makan kecubung gurun, dan langsung halu level dewa. Chopper sampai harus nyuntik dia pakai penenang. Tak lama, muncul kapal bajak laut gurun yang nyulik Nami dan Vivi. Luffy langsung ngegas ke sana. Karena kekuatan Gomu-Gomu, dia malah nggak sengaja patahin tiang kapal. Kaptennya, Barbarossa, ternyata koplak juga. Jadilah mereka berteman. Luffy akhirnya bertanggung jawab cari kayu pengganti bersama Vivi. Zaba dan Rasa, mereka pergi ke Meriasu Oasis. Di tengah perjalanan, Rasa mendorong kapal kecil Vivi sampai masuk pusaran pasir. Sementara kapal Barbarossa diserang bandit gurun. Belum sempat perang, muncul kumbang gurun raksasa. Dan, ya kotorannya itu bisa menggiling apapun. Kapten Barbarossa sampai digiling juga. Kalau bukan karena Zoro dan Sanji yang belah kotorannya, nggak tahu juga harus kagum atau jijik. Sementara Luffy nyaris tenggelam. Dia berhasil naik ke kapal Zaba dan Rasa, bahkan ngebalap kapal mereka. Di Meriasu Oasis, Rasa curhat ke Vivi bahwa ia selalu menunggu kedatangan Vivi dan Raja. Karena dulu Raja berpesan, jika terjadi apapun, sekecil apapun, beritahu, maka ia akan datang. Rasa menunggu hingga matahari terbenam. Sendirian. Setelah menemukan kayu, mereka kembali ke Barbarossa. Bajak laut Barbarossa pun mengantar ke desa untuk mencari air. Ternyata Ace sudah lebih dulu di sana. Ia mendengar pembicaraan pemberontak palsu, yang ternyata cuma preman desa. Ace memanfaatkan kesempatan itu buat minta air dan makanan. Luffy hampir masuk desa kamu. Ace mencegahnya dan menjelaskan situasinya. Vivi akhirnya menguji para pemberontak palsu itu. Apakah mereka layak melindungi desa? Luffy dan kru melakukan drama pura-pura menyerang desa. Para bocil desa melihat itu dan terinspirasi jadi prajurit yang kuat. Pemberontak palsu akhirnya lulus ujian. Di perjalanan yang terik, Vivi bercerita tentang masa kecilnya bersama temannya, Koza. Vivi kecil sering bermain dengan anak desa. Suatu hari Vivi diculik, tapi Koza dan gengnya, Sense Clan, melindunginya. Koza bahkan terluka demi menyelamatkan Vivi. Setelah itu, Koza pindah ke Yuba untuk membangun kota bersama ayahnya, Totoji-san. Kini Koza menjadi pemimpin pasukan pemberontak. Hidup memang berputar ya. Di tempat lain, seorang pria tua mengincar. Luffy malah ngejar daging pancingan dan ketemu dua bocil dari Badlands. Bocil itu ternyata anak dari Scorpion yang ngaku pernah ngalahin Kurohige. Ace langsung tahu itu bohong. Scorpion berusaha membunuh Ace demi mewujudkan mimpinya jadi pembunuh bayaran. Tapi anak-anaknya melarang karena mereka cuma ingin hidup bersama ayahnya. Akhirnya Scorpion sadar dan melempar bazooka sembarangan sampai ketiban reruntuhan. Ace menolongnya dan semuanya selamat. Ace pun pamit karena Kurohige nggak ada di Alabasta. Sebelum pergi, ia memberi Luffy favorite card dan bilang mereka akan bertemu lagi. Luffy yang makan kecubung lagi, akhirnya nyasar bareng Zoro dan Chopper. Luffy mengira Zoro itu krokodil dan nyaris menghajar dia. Setelah sadar, Luffy menemukan tempat berteduh, tapi Zoro malah jeblos ke pasir. Nami dan lainnya sudah hampir sampai Yuba Oasis. Mereka berteduh di reruntuhan sambil menunggu Luffy. Tapi Luffy nggak muncul-muncul. Mereka pun terpaksa lanjut karena percaya Luffy bisa menemukan jalan. Di bawah tanah, Luffy, Zoro, dan Chopper masuk ke ruangan raksasa penuh tulisan kuno. Mereka keluar dari sana dengan cara ditembak pakai jurus Gomu-Gomu sampai melayang ke permukaan. Akhirnya mereka berkumpul lagi saat matahari terbenam. Nami menjahit favorite card Ace ke topi Luffy, meski belum tahu gunanya apa. Di markas Mr. Zero, rencana besar dimulai. Para agen Baroque Works dikumpulkan di Spider Cafe. Saat semuanya lengkap, mereka diperintahkan menuju kota mimpi, Rain Base, tempat krokodil menunggu. Sementara di Yuba, Vivi bertemu Totoji-san yang masih setia pada kerajaan. Ia bilang para pemberontak sudah pindah ke Katorea Oasis. Totoji-san adalah ayah Koza, terlihat lelah tapi masih menggali pasir untuk mencari air. Malam pun tiba. Luffy ikut menggali bersama Toto, tapi malah ketiduran di lubang. Baroque Works berkumpul di kasino Rain Dinners. Miss All Sunday memperkenalkan bos mereka, Crocodile. Ia menjelaskan operasi terakhir, Operasi Utopia, yang akan meruntuhkan Alabasta. Tiba-tiba Mr. Tree datang dan ketahuan bahwa ia gagal membunuh Luffy dan Vivi. Crocodile menghukumnya. Sementara Mr. Two diperintahkan mengincar Vivi dan Luffy. Di perjalanan menuju Katorea, Luffy tiba-tiba berhenti. Ia bilang tujuan mereka bukan menghentikan pemberontakan,
tapi mengalahkan Crocodile. Hanya Vivi yang akan dikorbankan kalau mereka fokus menghentikan perang. Vivi marah, tapi Luffy menegaskan, "Kita teman, kita hadapi bahaya bareng-bareng." Vivi pun sadar dan mereka langsung menuju Rain Base. Di Katorea, pasukan pemberontak sudah bersiap menyerang Alubarna, ibu kota Alabasta. Raja membaca surat Vivi yang dibawa Karo, dan akhirnya tahu siapa dalang dari semua kekacauan ini. Raja pun mengerahkan pasukan untuk menyerang Crocodile di Rain Base. Luffy yang baru sampai di Rain Base, malah ketemu Smoker lagi. Ya udah jelas lah, begitu si karet nongol. Smoker langsung mengejar dia kayak anjing lihat tukang pos. Smoker ngikutin sampai situ soalnya emang dia lagi bener-bener ngejar Luffy dari awal. Karena dikejar Marin, semua kru terpencar dan janjian ketemu di kasino, markasnya Crocodile. Masalahnya bukan cuma Marin bro, mereka juga dikejar Baroque Works Millions. Ketidaksengajaan kocaknya, Nami, Usopp, Zoro, dan Luffy nyampe barengan dan langsung masuk ke Rain Dinners, kasino punya Crocodile. Saat lagi dikejar Smoker, tapi sambil nyari Crocodile, Miss Sunday keluar dan ngarahin mereka masuk ke ruang VIP. Sementara itu Sanji dan Chopper masih dikejar-kejar di kota, untung mereka lolos dari Sersan Tashigi yang, rada-rada lemot cuy. Begitu masuk, Luffy, Smoker, dan para nakama malah kena jebakan dan terperangkap di jeruji besi yang terbuat dari batu laut. Kekuatan buah iblis langsung gak berguna. Auto lemes bro. Di luar Rain Dinners, Vivi diserang Millions. Saat hampir ditangkap, Vivi diselamatkan sama Pell, prajurit terkuat kerajaan, pengguna buah tori-tori model Falcon. Pell sibuk ngelawan massa, tapi Miss All Sunday muncul, ngalahin Pell dan bawa Vivi ke hadapan Crocodile. Begitu di depan Crocodile, Vivi nekat langsung nyerang. Tapi bro, itu Crocodile. Dia cuma bikin Vivi duduk dan bilang kalau operasi Utopia sebentar lagi dimulai, kerajaan Alabasta bakal hilang dari peta. Di sisi lain, Koza mengingat kembali di masa lalu yang kelam, menuduh raja pakai dance powder. Akibatnya hujan cuma turun di ibu kota, nyerap jatah hujan desa lain. Waktu itu raja nggak ngaku, jadi Koza makin dendam. Fast forward ke masa sekarang, di istana raja hilang. Ternyata dia lagi di Danau Hana. Dan anehnya, dia ngaku kalau dia yang pakai dance powder. Dia bahkan nggak peduli rakyat kecil. Bahkan bocah kecil yang mau nyerang pun ditendang. Warga makin emosi, Koza datang dan teriak, minta raja berhenti ngomong hal bodoh. Tapi bro, kemudian Koza ditembak, desa mau dibasmi, dan perang pun siap meledak. Lebih gila lagi, raja palsu itu adalah Mr. Two Bone Clay, yang nyamar jadi Raja Cobra. Bocah kecil yang melihat kalau dia bukan raja asli. Tapi sayang anak kecil itu dipukuli Mr. One biar nggak bisa ngasih tahu siapa-siapa. Pasukan Koza akhirnya mutusin berperang. Ditambah mereka nemuin amunisi dari kapal Mr. One, yang emang sengaja ditabrakkan ke kota biar makin rusuh. Pecah cuy, emang rencana Baroque Works dari awal. Sementara di Alubarna, pasukan kerajaan juga dapat info kalau pemberontak sudah menyerang. Karena raja nggak ada, mereka pun memutuskan melawan, walau berat. Di Rain Dinners, Vivi udah kalah mental. Crocodile iseng nunjukin kunci kurungan Luffy, lalu ngelemparnya ke kolam buaya raksasa. Masalahnya, salah satu buaya makan tuh kuncinya bro. Setelah itu Crocodile pergi, sekalian meledakkan ruang bawah tanah biar semuanya mati. Saat mau cabut, Crocodile angkat Denden Mushi. Ternyata itu Sanji yang menyamar sebagai Mr. Prince. Sanji bilang dia tahu semuanya tentang tempat itu, langsung Crocodile naik ke atas buat nyari Sanji, sambil sedikit ngehajar Vivi yang mau kabur. Vivi bingung, karena kuncinya ditelan buaya, jadi dia keluar nyari bantuan. Sanji dan Chopper saat itu udah ngelabas para anggota Baroque Works. Chopper mengalihkan perhatian Crocodile sambil pura-pura jadi Mr. Prince. Sementara Sanji masuk ke ruang jebakan buat nolong teman-temannya. Sanji sukses ngehajar buaya-buaya besar itu. Smoker bahkan nyuruh Sanji mukul buaya yang dia tunjuk. Dan bener aja, si buaya muntahin. Mr. Three, yang harusnya udah mau dieksekusi Crocodile. Mr. Three ambil kuncinya dan membuangnya ke air. Sanji ngejar dan menghajar Mr. Three, sambil nyuruh dia buka kunci dengan kekuatan lilinnya. Setelah itu bendungan jebol, air naik dan semua tenggelam. Crocodile yang balik ke sana kaget karena Mugiwara bisa kabur. Setelah keluar dari air, Sanji minta Nami semprotin parfum miliknya. Alasannya simple, biar baunya nggak terendus Smoker. Zoro bahkan nyelamatin Smoker yang tenggelam. Smoker kaget karena Luffy nggak nganggep dia pengacau besar. Akhirnya Smoker bilang dia melepaskan Luffy kali ini. Tapi next time nggak bakal segampang itu. Smoker memerintahkan marinir berhenti mengejar Luffy dulu. Dan dia pergi ke pesisir untuk minta bala bantuan. Kru SHP naik tunggangan Chopper menuju ibu kota. Tapi Vivi ditarik Crocodile. Untung Luffy narik balik Vivi, tapi dirinya ketinggalan. Luffy bilang ke kru, tunggu di ibu kota, gue lawan Crocodile dulu. Zoro dan yang lain khawatir, tapi tetap nurut kapten goblok mereka itu. Luffy senyum serius ngadepin Crocodile dan Miss All Sunday, Nico Robin. Crocodile ngasih Luffy waktu 3 menit buat ngalahin dia. Pertarungan pun dimulai, tapi semua serangan Luffy nggak mempan. Crocodile terlalu overpower. Karena kehabisan waktu, Crocodile bikin tornado pasir ke arah Yuba, tempat kakek Toto. Luffy marah banget karena duel jadi nyerang orang tak bersalah. Waktu Luffy banyak bacot, dia langsung ditusuk Crocodile dan terkubur pasir.
diubah. Kakek Toto baru nemuin sumber air, tapi badai krokodil ngancurin semuanya. Sementara kru SHP panik karena Luffy kali ini lawannya Shichibukai. Di sisi lain, Smoker menyerahkan tugas pada Tashigi dan pergi ke pesisir. Tashigi memutuskan menangkap Luffy. Kru SHP ngalamin petualangan absurd menuju ibu kota, naik kepiting lele jumbo, ketemu Karo, dan lain-lain. Hoki banget pokoknya. Robin menemukan Luffy yang sekarat dan malah nyelamatin dia. Dia penasaran siapa Luffy sebenarnya. Saat Pell datang menyerang, Robin malah pergi dan nitipin Luffy padanya. Di ibu kota, kekacauan pecah. Raja asli disekap Mr. Four dan cuman bisa pasrah melihat perang. Pasukan Shaka dan pasukan Koza udah siap tabrakan. Igaram ternyata masih hidup. Baroque Works sampai duluan buat nyergap Vivi. Tapi bingung karena semua kru SHP pakai jubah yang sama. Mereka salah nangkep karena nggak ada Vivi. Di medan perang, Vivi dan Karu berusaha menemui Koza. Tapi pasukan palsu Baroque Works sengaja menembak tanah biar Vivi dan Koza nggak saling lihat. Usopp yang muncul pun diragukan Vivi. Vivi minta lihat tanda tangan lengan Usopp. Ternyata itu bukan Usopp tapi Mr. Two. Flashback Zoro. Mereka buat tanda baru selain perban supaya tidak ketipu. Sanji mencari Vivi tapi dituduh sebagai pemberontak sekaligus tentara kerajaan. Chopper siap lawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Karu ditembak Mr. Two sampai nggak bisa lari. Untung bebek pelari lain datang nolongin. Sanji juga datang tepat waktu. Di sisi lain, Zoro menghadapi Mr. One dan Miss Double Finger, tapi kedua musuh itu malah ngejar Nami duluan. Usopp dan Chopper bakal lawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Tas anjing aneh yang katanya senjata makan buah iblis. Nggak tahu lagi konsepnya. Dimulailah pertarungan khas gaya Usopp. Si cuy satu ini berhasil mukul. Mr. Four pakai pemukul 5 ton. Gila cuy, 5 ton. Itu bukan pukulan lagi, itu bencana alam. Sampai partnernya panik sendiri. Tapi namanya Usopp, abis gaya langsung kepepet lagi. Mereka sadar Usopp nipu. Mereka langsung nyerang pakai 400 bola peledak. Chopper yang ngeliat kekacauan itu terpaksa makan Rumble Ball biar bisa analisis kelemahan mereka. Setelah tahu titik lemah musuh, Chopper langsung ngegas ke anjing senjata mereka. Dia bikin si anjing bersin, masukin mulutnya ke lubang, lalu kabur sejauh-jauhnya. Boom! Area itu meledak gede banget. Tapi bro, mereka belum kalah. Usopp kabur panik sampai dijegal. Mereka bilang kapten mereka, Luffy, sudah mati di Rain Base. Chopper dan Usopp langsung kaget setengah mati. Tapi justru dari situ, Usopp naik level. Ketika Luffy dihina, Usopp bangkit lagi kayak shonen hero. Awalnya ia dihantam pemukul 4 ton, dan udah dipastikan mati. Tapi gara-gara kaptennya dihina, Usopp ngamuk dan bangkit. Dengan combo manis bareng Chopper, akhirnya mereka menang di gerbang Tenggara. Di sisi lain, Koza semakin nekat menuju istana. Vivi minta pasukan istana mengantarnya ke Chaka. Sementara itu, di Alubarna, Sanji lagi duel sama si Okama, Mr. Two Bone Clay. Awalnya Sanji kagak kepancing waktu Bone Clay berubah jadi Usopp, tapi pas dia berubah jadi Nami... Wah, Sanji langsung lemes cuy. Vivi yang sudah bareng Chaka memaksa Chaka buat meledakkan istana demi menghentikan perang. Chaka awalnya ragu, tapi perkataan raja terngiang, jadi dia setuju. Balik lagi ke pertarungan Sanji. Sementara Sanji makin kesulitan karena Bone Clay berubah jadi Nami. Tapi setelah nemuin satu celah, Sanji akhirnya nendang Bone Clay habis-habisan sampai dia tumbang. Dan lucunya, Bone Clay malah nganggap Sanji sebagai teman setelah kalah. Di istana, saat para prajurit mau bakar sumbu peledak, tiba-tiba krokodil datang dan ngegagalin semuanya. Dia nyulik Raja Cobra dan ngumumin kalau Luffy sudah mati. Di luar gerbang kerajaan, Miss All Sunday alias Nico Robin ngalahin semua prajurit. Nami yang lagi duel sama Miss Double Finger juga lagi kewalahan karena Nami belum paham cara kerja senjata barunya. Klima Tect buatan Usopp. Nami terus menghindari serangan dan bertahan sampai dia memahami senjatanya dan melemparkan Miss Double Finger. Pertarungan makin kaos. Krokodil nyandera Raja Cobra dan nancepin tubuhnya ke dinding. Dia nanya keberadaan senjata kuno Pluton, senjata yang katanya bisa hancurin satu pulau dalam sekali tembak. Ambisi krokodil bikin markas militer dan nandingin pemerintah dunia. Pasukan pemberontak tinggal 20 menit lagi sampai alun-alun. Dan krokodil kasih waktu 30 menit sebelum meledakkan semuanya. Krokodil juga meminta Raja Cobra untuk mengantarkan Nico Robin pada Poneglyph yang ada di negara Alabasta. Karena Poneglyph adalah kunci awal untuk mencari di mana letak senjata kuno Pluton. Nami terus berusaha memahami klima Tect sampai akhirnya bisa ngeluarin serangan kuat dan ngalahin Miss Double Finger. Nami menang bro, padahal dia baru pertama kali berantem 1 lawan 1. Di sisi lain, Zoro versus Mr. One, keadaan makin kacau. Mr. One si manusia baja bikin Zoro berdarah-darah.
Zoro ingat kata-kata gurunya tentang pedang yang bisa memotong apapun dan tidak memotong apapun. Sampai akhirnya, Zoro menemukan irama dari baja. Dan dengan satu serangan, Zoro akhirnya memotong Mr. One. Zoro menang, tapi tergeletak karena banyak darah. Kru lain, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, langsung buru-buru ke istana. Chaka mencoba melawan Crocodile, tapi dikalahkan dengan mudah. Koza masuk istana, dan akhirnya sadar kalau negeri ini cuma dipermainkan Crocodile. Raja Cobra menyuruh Koza menyelamatkan rakyat karena alun-alun sebentar lagi meledak. Vivi dan Koza mencoba mengibarkan bendera putih, tapi Koza ditembak agen Baroque Works yang menyamar. Pasukan pemberontak dan kerajaan langsung saling serang lagi, ditambah badai pasir dari Crocodile. Teriakan Vivi tak terdengar siapapun. Crocodile makin memojokkan Vivi, dan ia mencekik Vivi lalu menjatuhkannya dari atas istana. Dan di momen paling gelap itu, Luffy muncul sambil menunggangi Pel dan menyelamatkan Vivi. Crocodile langsung kaget karena Luffy ternyata masih hidup. Luffy langsung naik istana dan menghajar Crocodile. Luffy bawa air biar bisa mukul si manusia pasir. Vivi bilang alun-alun bakal meledak dalam 10 menit. Kru pun berpencar mencari bomnya. Luffy menelan air banyak-banyak buat ngelawan Crocodile. Tapi Crocodile semakin marah dan menyerap semua kelembaban tanah sampai area itu jadi gurun. Di sisi lain, Robin bawa Raja Cobra ke Poneglyph, tapi dihadang Tashigi dan Marin. Identitas asli Robin terbongkar. Dia buronan 20 tahun yang lalu. Pada akhirnya, Crocodile menangkap Luffy dan menyerap cairannya lagi. Dan Luffy kalah untuk kedua kalinya. Setelah mengalahkan Luffy, Crocodile langsung nyusul Nico Robin menuju makam kuno kerajaan. Balik ke Luffy yang udah kering kerontang kayak kerupuk dijemur, cuy. Tiba-tiba dia kena tetesan air yang sebelumnya dia tembakkan sendiri buat nyerang Crocodile. Dan ajaibnya, itu bikin tubuh Luffy kehidrasi lagi. Langsung dong dia bangkit ngejar Crocodile ke kuil makam kuno kerajaan. Tapi belum sempat ngejar jauh. Si Luffy tumbang lagi karena lukanya kebuka dan dia pingsan di halaman makam. Sementara itu Crocodile yang udah sampai duluan, denger Robin lagi baca isi Poneglyph. Tapi bro, isinya nggak ada satu kata pun tentang senjata Pluton yang dia cari. Crocodile ngamuk. Dia ngerasa ditipu Robin. Dan langsung nyoba bunuh dia. Robin ngelawan tapi kalah dan ditusuk Crocodile. Sampai nggak sadarkan diri. Tiba-tiba kuilnya berguncang hebat. Raja Cobra bilang kuil bakal runtuh. Dan mereka semua bisa mati kejebak di dalam. Di sisi lain, Vivi berhasil nemuin lokasi meriam ditempatkan. Dia langsung kasih tahu Usopp dan Usopp ngirim sinyal ke kru lain. Sementara Luffy yang baru bangun dari pingsan, langsung gas menuju kuil bawah tanah buat ngejar Crocodile. Begitu Usopp kasih sinyal, kru lain bergerak menuju lokasi. Vivi buru-buru menuju meriam, tapi dihadang anggota Baroque Works. Untungnya Usopp berhasil ngecoh mereka, jadi Vivi bisa kabur ke dalam menara. Luffy akhirnya sampai kuil bawah tanah dan langsung hajar Crocodile habis-habisan. Crocodile heran banget, gimana Luffy bisa nyentuh tubuhnya tanpa air? Ternyata bro, Luffy pakai darahnya sendiri sebagai pengganti air. Gila, nekat banget si topi jerami ini. Merasa terdesak, Crocodile buka penutup kail emasnya dan pakai kail beracun. Di sisi lain, Tashigi yang sebelumnya dikalahkan Robin, malah sadar kalau Vivi dan bajak laut Mugiwara sedang berjuang keras untuk Alabasta. Akhirnya dia memutuskan untuk bantu mereka, meskipun itu melanggar tugas sebagai marinir. Mereka sampai di alun-alun, dan memberitahu kalau meriamnya ada di menara jam. Saat Pel lewat dekat menara, dia ditembak oleh seseorang dan gak bisa ngebantu lagi. Balik ke Luffy versus Crocodile. Pertarungan makin sengit. Luffy beberapa kali kena goresan racun dari kail Crocodile, tapi tekadnya nggak runtuh walau tubuhnya sudah mulai lemah. Saat kru mencoba naik ke menara jam, muncul Mr. Tuju dan Miss Father's Day yang tugasnya ngebom menara. Dengan ide nekat dari Nami, Vivi dilempar ke atas menara. Zoro lempar Chopper dan Vivi, tapi Zoro tertembak. Chopper dan Vivi tetap naik, dan akhirnya Vivi bisa ngalahin mereka dan matiin sumbu bom. Tapi ternyata itu cuma jebakan bro. Meriam tetap akan meledak karena pakai timer otomatis. Crocodile memang licik parah. Pel yang terluka datang menghampiri Vivi. Dia ingat masa kecil Vivi, lalu dia terbang bawa bom itu tinggi ke langit, sampai akhirnya bom meledak bareng dirinya. Pengorbanan yang bikin hati nyelekit. Peperangan di alun-alun makin kacau. Vivi bahkan berteriak putus asa dari atas. Menara berharap semua orang berhenti. Sementara itu, Luffy yang tubuhnya mulai keracunan tetap bangkit dan bilang kalau dia akan jadi Raja Bajak Laut. Dengan sisa tenaga, dia hajar Crocodile sampai tembok kuil yang tebal berlapis-lapis itu jebol. Crocodile terbang sampai keluar dari kuil dan jatuh pas di tengah alun-alun. Di alun-alun istana hujan turun. Pertanda perang akan berakhir. Para prajurit dan pemberontak mulai ragu dan akhirnya berhenti bertarung. Vivi punya kesempatan bicara dan semua orang mendengarnya. Igaram tiba-tiba muncul membawa anak kecil. Dia menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di negara Alabasta. Di sisi lain, Luffy yang sekarat digotong oleh Raja Cobra.
Raja Cobra mengatakan, sebelum kelelahan saat melawan krokodil, dia sempat membawa Raja Cobra dan Nico Robin keluar dari reruntuhan. Setelah semuanya reda, krokodil yang pingsan ditangkap oleh Tashigi dan dicopot dari gelar Shichibukai. Kapten Smoker memerintahkan pasukannya membawa kapal penyebab hujan ke markas Baroque Works, dan Tashigi akan nganter krokodil ke sana. Smoker dapat penghargaan dari pemerintah, tapi Smoker menolak karena menurutnya yang pantas dapat medali adalah Luffy dan krunya. Tapi pihak pemerintah nggak mau mengakui kalau yang nyelamatin Alabasta adalah bajak laut. 3 hari berlalu, Luffy dan lainnya bangun, sehat dan langsung pesta. Semua tertawa dan bahagia. Mereka lalu berendam bersama. Raja Cobra berterima kasih pada Luffy dan kru topi jerami. Luffy juga makin girang pas tahu bounty-nya naik jadi 100 juta berry, sedangkan Zoro 60 juta berry. Marinir mengepung pantai dipimpin Hina. Tapi kapal Luffy sudah dipindahin Bon Clay ke Sungai Sandora. Bon Clay mengorbankan dirinya demi persahabatan dan nyelamatin kru SHP. Sebelum meninggalkan istana, Nami sempat ngajak Vivi bergabung jadi bajak laut. Mereka akan pergi lewat Alubarna. Dan jika Vivi mau ikut bersama mereka akan lewat jam 8 pagi. Mereka menunggu Vivi sampai siang, tapi Vivi belum juga nongol. Vivi hadir di pidato rakyat Alabasta, lalu pergi ke pesisir untuk memberi keputusan. Dia datang bukan untuk ikut bersama Luffy, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena dia mencintai negerinya dan harus tinggal. Agar Marin nggak tahu mereka berteman, Luffy dan kru menunjukkan tanda X yang ditutup perban, tanda persahabatan mereka. Seluruh negeri merayakan kemenangan. Pel ternyata masih hidup dan terlihat keluar dari tempat dokter. Smoker terkejut dengan bounty baru Luffy dan Zoro, dan pengen rematch suatu hari nanti. Di kapal Going Merry, tiba-tiba Robin muncul dari dalam kapal. Kru panik, mikir Robin mau balas dendam. Tapi Robin bilang kalau Luffy harus bertanggung jawab, karena dia membuat Robin hidup ketika Robin ingin mati. Robin mau join kru, dan akhirnya Luffy menerima Robin sebagai bagian dari Straw Hat Pirates. Itu dia bro, perjalanan lengkap kru topi jerami di Arc Alabasta. Dari awal sampai akhir. Gila sih, arc ini penuh drama, pertarungan keren, dan momen yang bikin merinding. Kalau kamu suka video full seperti ini, jangan lupa pencet like, subscribe, dan komen bro. Biar gue makin semangat bikin arc berikutnya. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya di channel Anime D ini. Stay safe, stay hype, dan sampai jumpa bro.